Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah sini wa iyyakum bittaqullah wa ta'atihi faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian, kembali kita mulai kajian kita dengan berdoa kepada Allah dan Allah berikan keberkahan dari materi yang insyaallah nanti sama-sama kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, seperti biasa kita melanjutkan kajian kitab Khamsu Mi'ah Su'alu fil Jin wa Syayatin. 500 persoalan terkait syaitan dan bangsa jin ya. 500 ya. Kita baru bahas kemarin 44 ya, akhir bulan. Itu pun kalau ada pekan kelima ya. Kalau ada pekan kelima ya saya masuk gitu. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Kita membahas ini lagi-lagi tujuannya adalah bagaimana agar kita bisa menata ya, memperbaiki akidah kita ya, menjadi akidah yang as-sahihah atau salimul akidah kita menjadi akidah yang benar dan baik. Kebetulan saya juga baru pulang nih malam dari jam berapa ya? Jam 12 kali ya. Dari Cirebon. Ada orang Cirebon di sini? Ya. Cirebon Indramayu ya. Saya baru mendatangi rumah leluhur dari keluarga di Kota Bogor. Rumah Jakarta dan rumah Cirebon, karena beliau memiliki 7 saudara, anak turunan. Di antara keturunan dan anak-anaknya itu bercerai rumah tangganya. Kemudian yang menikah bercerai, yang belum menikah padahal ganteng dan cantik begitu ya, belum mendapatkan jodoh di usia-usia yang lanjut. Itu yang kedua. Yang ketiga, tambah lagi banyak yang stres dan depresi, bahkan tertimpa musibah dengan penyakit ya psikologi ya. Itu yang ketiga. Yang keempat lagi banyak ketidaknyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata setelah ditelusuri oleh kita ada indikasi jin nasab atau keturunan di leluhur mereka ya. Yang disinyalir di Jakarta dan di Cirebon itu masih banyak pusaka dari leluhur ya. Padahal orang-orang yang kita temui ini di antara keluarganya adalah keluarga penegak as-sunnah, bahkan keluarga yang dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang rajin berinfak dan sedekah. Tapi ternyata banyak masalah di keluarganya. Sehingga ketika kita berbicara syaitan dan jin, bukan hanya persoalan terkait kesurupan semata ya, bukan hanya perkara kesurupan ya, tapi jauh dari itu. Yang mungkin para jamaah sekalian bisa menyimak di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 17, bahwa mereka telah bersumpah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Di sana dijelaskan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti menyesatkan kita manusia dari jalan yang lurus ya. Jadi bisa jadi kita bercerai itu karena peranan mereka. Bisa jadi anak-anak kita depresi, tidak mau sekolah, itu karena ulah-ulah mereka. Makanya kita belajar untuk mengenal ya muwasafat, karakteristik bangsa jin dan syaitan ini seperti apa sebetulnya ya, sehingga kita bisa memperbaiki ya iman kita dan akidah kita. Karena bisa jadi di antara kita rajin sholat, ternyata masih bersekutu dengan syaitan. Dan ini banyak
mendapati di antara para jamaah-jamaah kita. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sama-sama mengerti ya. Kalau saya bukan hanya di atas mimbar kerjaannya ya, tapi memang di lapangan, mendatangi tempat-tempat ya, kayak yang malam di Cirebon itu. Kalau Bapak Ibu lihat di status WA saya, itu tempatnya yang tidak pernah ditinggali selama 20 tahun. Itu gimana seremnya tuh ya, uka-ukanya ya. Luar biasa ya di Cirebon itu ya. Rumah keraton dan tetangga bilang sudah banyak penampakan ini dan itu ya. Padahal kita bukan bicara sekedar penampakan dan kita nangkap jin ya, bukan ya. Tapi kita memperbaiki keadaan kondisi keluarga tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita mulai dari bab tentang mata yantashiru syaitan wa madza naf'alul istinabi. Bab tentang bagaimana syaitan fantashir atau intasyara ya, menyebar, berkeliaran ya. Kapan syaitan berkeliaran dan wa madza naf'alu listinabi, dan bagaimana cara kita untuk menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari kondisi ini. Dijawab oleh Syekh Al-Mu'allif ya. Jamaah bisa nanti kitab ini kalau mau dibaca boleh ya. Tapi emang kitabnya kita gundul ini ya. Kalau mau dibaca boleh ya. Nanti bisa dibaca untuk wawasan, tapi yang bisa bahasa Arab. Tapi hati-hati ya, jangan sampai menyimpang pemahamannya. Apa kapan setan berkeliaran jamaah sekalian? Ini jadi pemahaman kita. Setan berkeliaran enggak? Halo, setan berkeliaran enggak? Ya, jadi akidah ya, pemahaman ya. Kita akan ta'aruf dengan setan ya. Kan kita kalau bicara setan sama jin biasanya malam, betul? Nah pertanyaan, siang dia keliaran enggak? Nah itu ya. Mata yantashir. Al-jawab inda ya waktul ghurub syam, atau jelang-jelang sore ke maghrib. Ya, jadi kata ini hadis ya. Al-hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Hadis Bukhari disebutkan, idza kana junhul lail au amsaitum fakufu sibyanakum. Kata Rasul dalam hadis ini, apabila ya memasuki jelang malam, berarti jelang malam itu berarti sore ya. Au amsaitum, atau masuk waktu sore ya, sore hari. Fakufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian ya. Auladikum ya. Jadi anak-anak kita tahan, jangan biarkan mereka berkeluyuran main ya di lapangan terbuka. Sebetulnya ini kita pernah dengar nasihatnya dari orang tua ya. Pernah enggak Pak? Ya. Kalau orang Bogor mah namanya sandikala. Pernah dengar enggak ya? Sandikala. Enggak tahu ngerti enggak? Sandikala ya. Jadi kalau sore hari itu jangan main di luar, sandikala. Nah ini termasuk kepercayaan yang mungkin bisa dibenarkan dalam hadis ya. Kenapa? Karena kata salam, fa inna syaitana yantashiru hina idzin ya. Karena syaitan ya lagi pesta malam itu ya, keluyuran. Ya, keluyuran. Bahkan saya ada jamaah itu dia bermain di lapangan ya sore hari, kemudian jatuhnya sederhana, tapi tangannya sebelah kiri ini, mohon maaf ya, dari ujung sini siku ya ke bawah itu hitam itu borokan ya. Jadi sebelum berobat ke kita ya, sebelum minta diterapi, itu udah terapi kemana-mana, jawabannya sama. Apa jawabannya? Jadi setan lagi pesta, ada tungkunya, mungkin lagi pasang api unggun kali ya gitu ya. Ini kata versi dukun-dukun atau ustaz dukunnya. Kemudian dia terjatuh pas di tungku api setan itu. Ya. Ya tapi sekarang udah sehat ya. Udah sehatnya diborehi pakai sider ruqyah. Ya. Diborehin minyak itu, diolesin, sudah hilang ya sekarang ya. Itu orang Gunung Putri ya. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, dia main pas jelang maghrib ya dengan teman-temannya. Dan ini tidak kelihatan, ini tidak terjadi bukan hanya pada anak-anak, bisa juga terjadi pada orang-orang dewasa. Ya. Itu pemahaman ya. Jadi syaitan itu ya berkeliaran pada waktu maghrib. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail
ya fakhalluhum wa aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan fa idza dhahaba sa'atun, apabila telah selesai jelang malam itu minal lail fakhalluhum, maka lepaskan anak-anak. Jadi kapan ngelepasin anak-anak itu? Ya waktu kurang lebih jelang-jelang lepas waktu maghrib, ya amannya habis isya, ya amannya habis isya. Jadi kalau ba'da isya anak-anak mau main, ya terutama yang kecil ya belum tamiz, belum balik itu silakan. Maka jemaah sekalian, ketika kita punya anak itu sebetulnya mulai penjagaan perlindungan itu bukan hanya setelah lahir, ya. Nanti kalau kita melihat di dalam surah Al-Imran ayat 36 tuh bagaimana ibunda ya Maryam itu memohon kepada Allah, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, itu dari ketika kandungan atau lahir. Makanya ketika jamaah punya anak itu, punya cucu, terutama yang ini kelihatannya cucu-cucunya ya. Kalau lihat wajah-wajahnya maaf ya, saya nggak bilang tua maksudnya ya, kelihatannya udah punya cucu gitu ya, itu kita perlindungkan dengan doa itu ya, sebagaimana doa Rasul memperlindungkan kepada Hasan dan Husain. Coba mana satu orang, ada bocah nggak di sini? Oh, nggak ada bocah ya, kecil. Siapa sini saya doain, ada satu orang praktek sini, praktek maju aja Pak, satu orang Pak. Bukan di ruqyah, iya bukan. Mana? Ada sini? Pak mau sini? Contoh doang ya. Ya, kalau melalui berarti ada gangguan. Ini sih Pak, benar. Ya ini ilustrasi saja. Kalau beliau anak, duduk aja Pak, maaf. Misalnya anak kita ya, beliau anak kita ya, ini ilustrasi saja untuk anaknya. Maka pegang aja Pak kepalanya begini. Ya, kita ucapkan ini. Kalau anak laki-laki, bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, aku perlindungkan putra aku atau putriku. Kalau putri, u'idzuki. Kalau laki-laki, u'idzuka bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari gangguan syaitan, manusia, jin, binatang termasuk. Karena kemarin saya baru dapat juga tuh, ada orang yang kemasukan anak tokek telinganya, ya anak tokek masuk ke telinga ya, atau lenak binatang kecil. Dan dari gangguan mata, ain, hasad atau takjub yang membahayakan. Cupin, dah begitu berangkat. Boleh tambah lagi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Boleh tambah lagi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu wa atil hayatahu ala ta'atik wa ahsin amalahu waghfir. Doa Rasul pada Anas bin Malik, ya Allah perbanyaklah hartanya, perbanyaklah keturunannya, berkahilah semua karunia yang Engkau berikan kepadanya, panjangkan umurnya dalam taat dan takwa kepadamu, perbaikilah urusannya dan ampunilah dosa-dosanya. Tiup, baru cium tangan, berangkat ke sekolah. Udah Pak, nggak mual kan? Ya. Itu praktekin Bapak Ibu ya, untuk anak perempuan laki. Supaya apa? Kalaupun dia di perjalanan ya ketemu syaitan, dan jamaah sekalian, syaitan jangan hanya dipahami dari bangsa jin ya. Syayatinal ins wal jin. Syaitan itu ada dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ya. Termasuk orang-orang yang jahat, yang jauh dari rahmat Allah, itu juga adalah bangsa jin atau setan, maaf, setan. Jadi kalau ada manusia yang durhaka, yang jauh dari Allah, itu juga bagian daripada setan. Jadi ketika kita mohon perlindungan untuk beliau dari kejahatan manusia yang jahat juga termasuk. Dan sekarang luar biasa ya, banyak anak-anak yang diperkosa, yang ini yang itu, asusila, LGBT, itu karena setan-setan dari bangsa manusia. Itu para jemaah sekalian. Jadi lindungi anak-anak kita ya. Kata Rasul, jadi fakhalluhum, jadi lepasin anak kalau mau isya, ba'da isya boleh silakan, enggak apa-apa kalau main ya. Tapi pas maghrib ya, kalau hitung jam mungkin 5:30 sampai isya, anak jangan keluyuran.
Tapi salah anak saya ngaji ke musolah nih, ke masjid. Sudah kita lindungi dengan doa tadi dan tidak apa-apa. Silakan aja. Ya itu. Kemudian wa aghliqu al-abwab, kemudian tutuplah pintu-pintu rumah. Ya. Ini banyak nih kadang-kadang nih kita nih. Pintu bukan hanya anak-anak tidak boleh keluar kita tahan, pintu juga kita tutup. Termasuk jendela waktu maghrib. Ya. Di rumah-rumah. Takutnya dia menempati tempat-tempat, nanti kita bahas ada berikutnya babnya, itu masuk tempat yang di tempat tinggalnya setan. Ya. Kalau masjid dia jangan ditutup Pak ya. Pak Janton ya, jangan tutup masjid. Jadi kenapa yang tutup? Ya siapa tahu ada setan tobat ya kan. Ya. Maksudnya bangsa jin beribadah ya. Karena yang ibadah itu bukan hanya kita. Jadi bangsa jin juga tetap beribadah kepada Allah ya. Lihat aja Pak ya. Kalau kita ngelihat orang ciri-cirinya yang kadang ada, kadang enggak, kadang hilang, kadang enggak, terus kita enggak kenal dengan beliau, itu bisa jadi bangsa jin. Dia ikut jamaah kita, ya. Syukur-syukur dia bisa nyumbang ya pembangunan dari bangsa jin ya. Wallahu alam bishawab ya. Banyak fenomena aneh sekarang ya. Setan jin pesan Grab itu udah bukan baru lagi ya. Ya, ini itulah ceritanya. Tapi itu memang kenyataan. Jadi mereka beribadah, sama-sama kita gabung ya. Kemudian jadi ketika pintu jendela ditutup agar tidak masuk ke rumah. Wadhkurusmallah, dan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim ketika kita masuk rumah. Karena kalau kita baca basmalah, syaitan tidak akan mungkin bisa mabit dan ikut makan malam di rumah kita. Ya. Dan insyaallah aman, tidak terganggu keluarga kita. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Ya. Sesungguhnya syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ingat jemaah ya. Syaitan tidak bisa buka pintu yang tertutup. Ya. Tapi kok di sinetron setan nembus ya? Benar enggak? Suka ada yang lihat enggak? Ya, tembus pintu. Enggak ada jemaah ya. Ini kalau ditutup dia enggak bisa. Makanya rumah-rumah tertentu itu kami banyak klien atau jamaah yang tiap malam diketok-ketok, tok-tok, 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 supaya pintunya dibuka. Nanti dibuka baru dia bisa masuk. Jadi tidak sembarangan, ada kode etik ya. Kalau rumah jendela ditutup ya, itu mereka tidak bisa masuk ya. Termasuk para jamaah sekalian, makanan-makanan ya, mungkin kalau kita sekarang mungkin beli martabak telur lah gitu ya dari malam, atau minuman-minuman ya seperti ini ya, minuman yang tidak tertutup kita tutup begini ya, atau makanan-makanan kita tutup. Walaupun kita tutupnya tidak punya tutup seperti ini, kita tutup pakai lidih ya, atau cotton bud lah anggapnya begini ya, tutup. Itu tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Kenapa? Yang dikhawatirkan syaitan datang malam hari, mereka masuk ke rumah kita dan mereka menimpakan racun pada keluarga kita, kemudian ya jadilah tertimpa virus-virus atau wabah-wabah yang sudah masyhur terkenal di antara para ulama, bahwa wabah-wabah yang besar itu seperti taun dan lain-lain, selain bagian daripada takdir Allah sunatullah kehidupan, itu juga adalah peranan-peranan syaitan yang membuat kita kaum muslimin ya sakit. Ini para jemaah sekalian. Jadi harus ditutup. Termasuk sihir juga ya, an-nafathati fil uqad, itu pun juga pada malam hari dia menggunakan media-media minuman, makanan yang tidak ditutup dengan rapi ya. Makanya jamaah sekalian azakumullah, kalau kita di rumah ya punya minuman, punya makanan ya, itu harus ditutup ya, supaya apa? Supaya terjaga ya dari gangguan mereka. Ini ya, ini bab terkait
penyebaran setan, dan adab-adab rumah, dan adab-adab anak-anak kalau main. Ya, rumah berarti tadi apa? Pintu tertutup, makanan ditutup, ya. Apalagi? Salam. Kalau masuk rumah kita membaca doa. Doanya apa? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mau pengusiran di rumah supaya keluar atau ngeruqyah rumah seperti saya di Cirebon gitu. Apa yang kita baca? Baca suratul Baqarah. Ya. Karena ya dalam sebuah hadis ya, apabila rumah ya dibacakan ya surat al-Baqarah ya, maka yanfirus syaitan, syaitan akan keluar. Apa semua ayat saat dibacainya? Dibacakan 5 ayat pertama surah al-Baqarah 1 sampai 5, 255 ayat kursi, 256 257 la ikraha fiddin, 2 ayat setelah setelah ayat kursi, sama tambah 3 ayat terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan ini dibacakan bukan sekedar perkara keluarga kami nggak ada yang kesurupan, bukan itu. Tapi lihat jamaah, ada nggak anak yang nakal, ada nggak istri yang suka membantah, ada nggak percikan-percikan kecil gitu ya. Kayak yang saya ke Cirebon ini, yang rumah leluhurnya itu kenapa harus tembus ke rumah Jakarta terus ke rumah Cirebon? Karena masalahnya, dan masalah itu bukan kesurupan aja, tapi terhambat jodoh, perceraian, gila, depresi, aneh-aneh ya. Bahkan ketika kita kumpulkan itu ya, habis itu kita pulang ada 3 rumah induk ya, 1 di Bogor, 2 ini kebanyakan rumah ya, 2 di Jakarta, 3 di Cirebon. Itu rumah yang Bogor itu setelah diruqyah keluar ular-ular dari dalam rumah ya. Ini kita mau bicara nggak ada gangguan jin ya, tapi nyatanya memang ya seru sekali gitu ya kalau buat dibahas itu, subhanallah ya para jemaah. Bahkan keluarganya pun ya pusing, muntah ya, pup, diare dan lain-lain setelah kita dampingi gitu. Maka jamaah sekalian, kalau nanti jamaah ada misalnya ya nggak usah panggil kita lah, sendiri saja ya, bacakan 10 surat atau 11 surat ayat Al-Baqarah tadi yang kita sebutkan, udah masukkan di air seperti ini aja, bacakan, mau testimoni sendiri, percikan, sebor, dipel di rumah, boleh tambah yang sider dulu yang pernah beli di saya itu yang kecil itu boleh, atau nggak pakai itu pun nggak apa-apa ya, bacakan, percikan rumah, siramin kalau ada kondisi yang tidak nyaman, tidak kondusif. Dan ini di jamaah kita banyak sekali ya, bukan 1 2 ya, kita tahu sama tahu ya, tapi insya Allah rahasia aman ya, terjamin ya. Kalau BCC itu alhamdulillah gitu ya, kita sering ya berinteraksi dengan para jamaah, ngundang-undang ke rumah. Dan itu nanti akan keluar tuh ya, apakah ada semut-semut yang nampak keluar dari rumah itu, kemudian binatang-binatang melata, lipan-lipan, ular-ular hitam, itu banyak yang keluar ketika rumahnya dibacakan surah Al-Baqarah. Dan ini bukan metode sekedar kita ngusir, tapi kita beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah dengan ya melalui ya cara-cara yang dibenarkan dalam syariat ya. Karena di antara kita jamaah sekalian, ini ada kita jamaah ini, beliau hakim terkenal gitu ya. Dulunya tapi ya, sekarang sudah pensiun dan wafat juga. Usia sudah lanjut. Itu keluarganya, anaknya susah dapat keturunan, banyak masalah. Ternyata rumahnya ditanemin kepala babi, ditanemin kepala kambing. Padahal sedekah beliau subhanallah nggak tertinggal. Padahal beliau donatur muhsinin tetap dari sebuah instansi atau lembaga charity gitu ya. Ini kadang-kadang kasihan jamaah di antara kita. Jadi rumah-rumah yang pernah kalau kita biasanya itu kalau tidak kepala-kepala yang disimpan di rumah itu biasanya apa namanya, paku emas ya. Bahkan ada masjid yang cukup terkenal ya, itu membangunnya menggunakan kepala binatang yang ditanam. Bahasanya apa? Tumbal. Ini kepala pembangunan siapa di sini ya? Banten aman kan?
Insya Allah ya, kita nggak pakai gitu-gituan. Tapi ada nih, ini menjadi sugesti ya. Karena kalau rumah bangunan ditanam itu akan semakin kokoh dan kuat. Nah kita sedangkan beli rumah baru, tidak tahu itu rumah bekas siapa. Akhirnya anak susah diatur, yang hafal Qur'annya mau depresi, stres, gila, tamat kuliah, bermasalah kehidupannya, cantik atau ganteng, belum dapat jodoh juga sampai sekarang. Maka boleh coba ruqyah rumahnya dengan cara tadi bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya di rumah, di air, di percikan, di sebor ya atau di pel. Mangga dipersilakan dipraktekkan. Kalau keluar suatu ya berarti itu rumahnya memang tak ada yang tidak beres ya. Kalau pas kita baca Al-Baqarah yang ngantuk berarti kitanya yang tidak beres. Berarti jurigna lain ayat di rumah, tapi ayat di ya, di diri kita sendiri ya, ada di kita begitu ya. Itu para jemaah sekalian. Tadi beliau Pak maju nih ya. Itu kalau ada gangguan itu pasti bereaksi Pak. Ya. Makanya pada takut maju kan. Ya. Takut pas dipegang ya. Nanti kalau jamaah mau ikut tanggal 5 insya Allah ya. Tanggal 5 di Masjid Alumni IPB, kalau ada keluarga yang sakit atau metafisika ya, kita akan bahas tuh di sana ruqyah massal terkait terapi atau pengobatan penyakit ain, kemudian gangguan jin, kemudian juga membedakan antara penyakit psikis ya, psikologi, kejiwaan, fisik dengan penyakit sihir, ain dan ghaflah. Nanti kita bahas di Masjid Alumni IPB. Karena di sini belum ngadain lagi nih ya, Pak ya. Udah lama ya kita. Di tanggal 5 insyaallah kita ngadakan di sana. Kalau ada yang mau datang atau bawa saudara, boleh ya para jemaah sekalian jazakumullah. Itu ya. Nah, kita lanjutkan babnya. Aina taskunu syayatin fi buyutina. Di mana setan tinggal di rumah-rumah kita, ya. Di mana setan tinggal menetap? Di mana jemaah sekalian? Setan tinggal di rumah kita di mana? Ya. Ya, banyak ya. Ada beberapa hadis alal saqfi, di atap. Di atap rumah. Ya. Di atap rumah. Kalau bahasa orang Sunda mah Bogor para, paham enggak Pak? Para ya. Atap rumah ya. Yang kedua ya, itu tinggal di ya rumah-rumah yang ada tamasil, patung-patungnya ya. Makanya kata Rasul, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Ya, tidak masuk rumah malaikat-malaikat rahmat ya yang di dalamnya ada anjing-anjing, kalbun-kalbun dan suratun atau tamathilun ya, patung-patung. Terkait foto ulama masih khilaf, ada perbedaan. Walaupun yang agak pemahamannya cukup kehati-hatian dan saklek, beliau foto sama sekali tidak ya. Kalau madhabuna ya kita masih toleransi untuk foto selama bukan yang meninggal, bukan foto buka aurat dan tidak terpasang di ruang tamu. Jadi kalau ada foto masukin agak ke dalam sedikit, jangan di ruang tamu. Dan kalau ada yang sudah wafat orang tua kita, masukin ke album ya. Kalau besar sekali turunkan saja. Mungkin dulu bapak ibu pernikahannya zaman dulu ya masih ya mungkin ya kita katakanlah belum paham Islam atau jahiliyah begitu ya, nggak pakai jilbab, nanti kelihatan orang tuh aurat istri kita, maka bagusnya diturunkan saja. Buat foto baru yang pakai jilbab ya seperti itu. Karena banyak pertimbangan terkait foto ini ya. Tapi intinya foto masih khilaf, perbedaan di antara beberapa para ulama. Tapi kalau tamathil, patung, sepakat ya. Patung apapun itu sudah jelas tidak ya, tidak boleh, haram hukumnya. Nanti ya malaikat rahmat tidak masuk. Banyak kesialan. Lagi-lagi bukan kesurupan, kesialan. Musibah ini, musibah itu, padahal punya duit ya. Anak sudah diatur, anak nikah sama orang yang enggak benar lah, banyak perkara urusan yang tidak baik gitu ya. Makanya dibersihkan ya patung-patung dari rumah kita. Yang mungkin para jamaah sekalian masih banyak ya. Atau kaligrafi yang mungkin jamaah punya kaligrafi, lihat belakangnya ada ruwatan enggak?
Kalau kaligrafi ada ruatan-ruatan kalimat-kalimat atau kata-kata Arab, itu mungkin nanti bisa baiknya diturunkan. Ya. Kaligrafinya nggak masalah ya, kaligrafinya, cuman belakangnya, misalnya contoh kita beli di Papua atau di Kalimantan, itu ada ruatan-ruatan darah. Beberapa klien kami itu di Sentul, dia punya kaligrafi, dia depresi dan mau bunuh diri. Padahal orang yang zikir pagi petangnya rutin di rumah, dan rumahnya dia sangat paham, dan dia termasuk sering ikut kajian-kajian dari online, radio dan lain-lain, YouTube, bahkan kajian juga rutin offline kita ikutan. Kenapa dia bermasalah depresi dan gila gitu ya, mau bunuh diri? Seorang pegawai di kementerian ya. Ternyata di rumahnya banyak kaligrafi, dan kaligrafinya itu setelah kita buka, belakangnya ada ruatan-ruatan dari seperti merah darah gitu ya, atau sisa-sisa bekas darah. Kita turunkan, kita buang, Masya Allah tabarakallah, dan sekarang sudah sehat. Padahal kaligrafi itu kalau kita pajang di rumah tidak jadi masalah, gitu ya, paham ya? Jadi hati-hati. Jadi patung ya, gambar-gambar tadi ya, terutama ya foto-foto yang sudah wafat atau buka aurat, baiknya diturunkan para jamaah sekalian. Ini ya. Apalagi tempat-tempat ya, wa minhum mayyaskunu al-khala ya, WC ya, tempat-tempat yang khaliyah minal ins ya. Jadi tempat-tempat yang sepi, yang kosong. Kamar-kamar kosong di tempat setan ya. Kamar-kamar kosong, ruang-ruang kosong, seperti di atas nih, kalau ini kosong jarang dipakai nih, di atas nih, itu kemungkinan besar ditempati oleh bangsa jin. Tapi jinnya jin muslim, ya. Mungkin mereka buat halakoh di sana, ya. Iya, halakoh mungkin, ya, halakoh tahfiz Quran, ya, ngedengerin kalau ada santri yang tahfidz di bawah sini, dia ngedengerin di atas, bisa jadi, ya. Dan dia insya Allah wa minas salihun, ya, jin-jin yang solih. Ingat ya jemaah ya, jin tidak semuanya jahat, ya, ada jin yang solih, jin yang menjadi sahabat-sahabat dalam artian orang-orang beriman, ya. Tapi kita tidak boleh berteman dengan mereka, ya. Wa'idzubillah. Itu para jemaah sekalian. Di tempat-tempat yang kosong. Jadi kalau kita rumah ada kamar-kamar kosong, baiknya diisi. Diisi gimana caranya? Ya kita pindah-pindah tempat sholat sunat, kita pindah-pindah tempat tilawah, ya. Ada jemaah kita rumahnya 15 kamar. Kamar 15, rumah 3 lantai. Waduh, itu kita, saya Pak ini bikin klinik aja, rumah sakit ya bilang ya, rumah sakit bersalin. Bapak ibunya kasihan ya, seling dijorokin, terjatuh ke rumah sakit beberapa kali. Beliau termasuk orang yang tidak percaya dengan yang begitu-gituan, ya. Tapi kok faktanya ini ibu saya diganggu terus ya. Dibilangnya ibunya depresi. Bukan depresi, ini nggak ada kaitan sama depresi dan stres. Tapi memang penampakan karena kamar-kamar yang kosong tambah patung-patung, jadi sempurna lengkap. Itu bukan lagi jin, tapi setan yang tinggal di situ. Dibersihkan, ya baiknya saya bilang pindah rumah Pak, rumah yang lebih baik, atau itu undang orang lain untuk, atau khadimat membersihkan tempat-tempat itu. Ya, itu para jemaah sekalian. Termasuk mazabil wal qamamat, ya tempat-tempat kandang, ya kandang-kandang, maaf ya kelinci, kandang ayam. Itu kita ada itu ya jamaah di tempat tertentu ya, bukan di kita ya, bukan. Itu saya diundang ke rumahnya, ini perumahan, itu depannya kandang ayam. Tai ayam di mana-mana. Kata keluarganya ya, cerita yang kita sebutkan. Berantem, belengkai, ribut, tetangga dengan tetangga, dia antar anak, suami, istri, usaha yang gak beres. Kenapa? Karena itu disukai setan. Jadi tinggal di situ. Ya, makanya tempat-tempat kotor itu nggak boleh jamaah. Ya, termasuk ini istri-istri kita nih, kalau ada yang dengar online ya, atau rekaman ya, atau yang di situ dengar, atau di rumah dengar ya, atau sampaikan di rumah. Istri-istri kita atau termasuk kita yang biasa mengoleksi barang-barang lama, paham ya? Kipas angin belum dibuangin, ya. Sepatu zaman tahun berapa? 70-an gitu ya. Terus apalagi barang-barang yang numpuk di rumah, yang itu harusnya bisa disedekahkan, bisa dimanfaatkan, seperti piring-piring Tupperware gitu ya, yang mungkin sudah lama gitu ya, kasih ke anak, kasih ke cucu, kasih ke sahabat, biar dimanfaatkan, nanti dihisab oleh Allah. Kalau udah nggak kepake ya dibuang saja mungkin, jadi barang luakan. Ya, ini para jamaah sekalian. Kenapa?
Karena penumpukan barang-barang seperti itu di rumah menjadi penyebab rumah tidak nyaman, penat, dan itu disukai oleh setan. Ya. Bukan satu dua jemaah. Ya, kita ini banyak sekali yang begitu, ya. Koper-koper yang lama ada sekitar 20 koper. Ya, paling dipakai berapa koper sih? Udah enggak kepake, kasihin. Ya. Ini para jemaah sekalian jazakumullah. Jadi pertimbangkan ya, rumah-rumah yang kosong yang terlalu besar dipertimbangkan. Kalau perawatannya repot, apalagi udah tua, ya pindahlah rumah-rumah yang lebih kecil. Pindah, kasih ke anak kita yang anaknya banyak, tukeran sama mereka kalau mau begitu. Wallahu a'lam bishawab para jemaah. Ini jadi setan tinggal bisa di rumah-rumah kita. Makanya kata Rasul, la taj'alu ya buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Jadi intinya setan tinggal di rumah kita. Ya, itu ya. Nah, kalau setannya baik, ya kalau jinnya baik, kita tilawah dia tilawah, alhamdulillah. Nah, kalau ada jamaah kita, anaknya diperkosa, yang perempuan yang gadis, istrinya diperkosa. Itu ada diperkosa, ya, oleh bangsa jin. Itu ada para jamaah sekalian. Dia bernikmat-nikmat dengan bangsa jin. Itu kejadian di beberapa keluarga yang rumahnya seperti ini. Dan kita tidak sadar. Ya, ini wallahu a'lam bishawab. Itu jadi bab yang kedua ya adalah terkait aina taskunu asyayatin fi buyutina, di mana setan-setan tinggal dan menetap, ya. Kita sampai jam berapa nih jemaah sekalian? Jam berapa kira-kira, Pak? Jam 5 lewat? Hah? Betul? Oh, 26 ya. Baik, kita lanjutkan ya bab berikutnya. Saya sudah pilihkan ya beberapa bab-bab yang kira-kira penting dalam kehidupan kita. Ya, ma hiya madakhilus syaitan. Ya, apa itu pintu-pintu masuknya syaitan? Ya, ini ada berapa bulan terkejar waktunya ya. Dikatakan dalil dalam surah An-Nur ayat 21 terkait ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati asyaitan. Janganlah kalian orang-orang beriman ya mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi ada langkah-langkah, ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan madakhilu asyaitan, tempat-tempat peluang di mana syaitan berperan dalam kehidupan kita, bermuamalah, bertaamul, berinteraksi dengan kita, sadar, faham atau tidak faham, itu terjadi pada kita. Apa itu yang pertama? Kata beliau, muallif pengarang kitab disebutkan, yang pertama adalah al-hasadu wal hirs, yaitu hasad. Hasad itu apa jemaah? Tidak suka melihat kenikmatan pada orang lain, ya. Kalau bisa nikmat yang ada itu ya hilang dari orang lain, kembali kepada kita. Sadar atau tidak, ya. Ada di grup keluarga, ada di grup RT RW, lingkungan atau masjid, fulan-fulanah umroh, haji lagi tiap tahun, umroh, pindah rumah, nikah lagi. Ya, kata yang lain, enak ya hidupnya ya, saya pengen nikah nggak bisa, nikah lagi. Wah, ini mulai. Pengen umroh juga susah. Nah, ini ada hasad. Kenapa dia yang Allah kasih itu? Nah, mulai itu. Itu adalah pintu-pintu syaitan jemaah. Hati-hati. Dan dalam beberapa hadis atau pandangan para ulama juga, tidak ada di antara, ini bukan hadis, pandangan Ibnu Qayyim, tidak ada di antara kita manusia yang bisa lepas dari hasad. Ya, kemungkinan besar ada masing-masing di antara. Hanya bedanya orang-orang beriman langsung berlindung kepada Allah dari hasad itu. Dan hati-hati jemaah sekalian, lagi-lagi ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita harus berlindung dari orang-orang yang hasad, bisa jadi tetangga kita, sahabat kita. Makanya tadi doa yang tadi buat anak dibacakan, buat kita juga baca, supaya kalau ada orang hasad tidak berbahaya. Karena matanya orang hasad itu jadi apa? Panah beracun. Ya.
Jadi ketika kita hasad pada orang lain, benda-benda atau makhluk-makhluk atau zat-zat yang dihasadin itu bisa hancur, wafat, meninggal, dan celaka. Ya, ini terapinya, kajiannya dalam kajian ain. Itu karena hasad. Hati-hati ya. Bahkan bisa, mohon maaf, impoten, bisa diabetes ya. Jamaah terlalu ya kesal dengan tetangga gitu ya, atau keluarga besar sama ponakan susah diatur, atau ponakan benci pada kita, atau ipar benci, itu bisa hasadnya mencelakakan kita. Makanya subhanallah ya, zikir pagi petang itu jangan pernah ditinggal. Minimal ayat kursi 3 kul, minimal ayat kursi 3 kul. Tuh 3 kul ya, 3. Tuh pada subuh, pada asar, sama ayat kursi. Atau habis sholat ayat kursi, atau juga habis subuh sama apa? Asar. Subuh, pada pagi dan petang. Jadi hasad dan hirs ya. Jadi terlalu menggebu-gebu gitu ya. Semangatnya, cinta dunianya luar biasa, ini juga menjadi hasad. Hati-hati, menjadi pintu-pintu masuknya syaitan. Dan hasad ini bisa terjadi di antara kita para jemaah sekalian, antara pertemanan-pertemanan dalam kehidupan ya. Yang kedua, syab'u minat ta'am, terlalu kenyang ya, terlalu kekenyangan ya. Sarapan, makan, perut dipenuhin penuh, akhirnya pas sholat, Allahu Akbar, baca Quran, Yasin baru 1 ayat, ya. Kajian subuh, ya. Lama amat sih Ustaz Suyandi, ya. Ini tanda-tanda tuh ya. Ini pada ngantuk nggak nih? Apalagi dekat tiang-tiang nih, orang Indonesia nih pengennya dekat tiang kajian nih ya. Ya. Tapi ini kelihatan seger-seger ya. Alhamdulillah. Berarti aman dari setan ya. Amin. Pada kabur semua ya. Karena masjidnya insyaallah diberkahi oleh Allah ya. Enak Pak, adem masjidnya ya. Insyaallah. Jadi kenyangan, hati-hati. Makan jangan terlalu kenyang ya. Membuat badan rusak ya. Dan apa? Pintu masuknya syaitan. Males ibadah, susah bangun qiyamul lail ya. Ini yang jadi musibah. Dan yang bahaya, susah ngafal Quran, susah buka Quran, kakarak maca hiji ewang ayat, baru 1 ayat sudah kericep ya, mata udah ya. Nah ini tanda-tanda tuh ya. Jadi ngantuk dalam beribadah. Kenapa? Bisa jadi karena kekenyangan, lambungnya kebanyakan diisi dengan aneka rupa macam makanan. Ya, hati-hati jamaah sekalian ya. Yang berikutnya apa? At-tama' finnas. Tomak ya. Terlalu rakus ya. Terlalu apa bahasanya ya? Banyak kepengen. Boleh enggak Ustaz motivasi semangat hidup? Boleh. Yang penting terukur. Ya. Udah punya istri, pengen lagi, istri lagi. Tanggung jawab kagak? Nah, ini hati-hati ya. Pengen punya anak ya, boleh banyak, boleh, tapi anaknya harus tanggung jawab. Pengen punya rumah lagi, hati-hati, dihisap semua tuh harta ya. Kalau punya rumah, tar pengen nyiapin buat anak 1, anak 2, anak 3, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu kewajiban kita nyiapin buat anak, nggak apa-apa. Bagus, supaya anak nggak tertinggal masalah finansial atau ekonomi, yang minimal mereka nggak mikirkan rumah, boleh. Tapi kalau buat pribadi kita, atas nama kita semua, ya ini hati-hati ya. Tergantung niatnya ya mah ya. Kalau niatnya dakwah, syiar, punya rumah misalnya buat apa saja, buat rumah tahfidz boleh ya. Punya istri banyak buat apa, niatnya dakwah saja, silakan aja ya. Tapi hati-hati, takutnya ada kerakusan kita itu menjadi masalah. Yang berikutnya al-ajalah wa tarku tsabat fil umur ya. Terlalu tergesa-gesa dalam melakukan beberapa hal, terburu-buru ya, dan meninggalkan ya ats-tsubut ya, atau meninggalkan ketenangan ya, kehati-hatian dalam beberapa perkara. Ini yang jadi masalah ya. Hati-hati jamaah ya. Kecuali tergesa-gesa atau al-ajalah, menjamu tamu boleh ya. Ada tamu segera, jangan lama-lama.
kasih makanan, ngurusin jenazah disegerakan boleh, ya. Apalagi tuh bujangan, ya, yang pengen nikah, ya, udah kebelet pengen nikah disegerakan, ya, jangan ditunda-tunda, nggak boleh, ya. Ini termasuk, ya, disegerakannya. Termasuk apalagi ketika mau sholat, makanan udah disajikan, ya, makan dulu, ya. Ini beberapa hal yang mungkin juga bisa dilakukan, bukan termasuk tergesa-gesa para jamaah sekalian. Tapi untuk hal yang lain dari itu, hati-hati, ya. Tergesa-gesa itu bisa bagian daripada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan syaitan. Yang berikutnya, al-bukhlu wal khaufu minal faqir. Ini pintu syaitan. Apa itu? Bakhil, loke, pelit, takut miskin, ya. Punya duit susah banget infaknya. Banyak jamaah kita, ya, masalah kehidupan anaknya, istrinya, atau suaminya, atau ekonominya, itu masalahnya bukan karena gangguan jin, tapi punya harta, zakat malnya tidak pernah dikeluarkan. Ada yang dikeluarkan tidak pernah nisab haulnya dihitung dengan baik dan benar. Nih, hati-hati. Bakhil. Ada masjid gede, ya, di Bukit Cimanggu City, Al Hidayah namanya. Dia belum pernah kontribusi sedikit pun, ya, sepeser pun, ya, nyumbang 10.000 lah minimal, nggak pernah. Ini bakhil ini orang, ya. Hati-hati jamaah. Dan bakhil, kebakhilan itu bukan karakter orang-orang bertakwa, ya. Lihat Al-Imran 134. Orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Gemar infak walaupun dalam keadaan sempit sekalipun. Kalau lapang jangan ceritain. Sempit sekalipun dia rajin berinfak. Ya. Baik ketahuan oleh panitia atau tidak ketahuan, ya, dia berinfak. Jadi kalau ada di kita, maaf ya, masih kencang banget hitung-hitungannya dan sampai membuat bakhil, bukan sekedar hitung-hitungan tapi bakhil, pelit, jauh dari orang-orang bertakwa. Dan bisa jadi masalah rumah tangga kita karena itu. Dan harta kita jamaah itu akan dihisab oleh Allah. Ya, ini harus ingat, ya. Dan sampai kita ketinggalan ini, ntar masjid udah jadi, udah rapi, oh kita enggak sama sekali ikut. Ya, jangan sampai, ya. Tiangnya apanya nyumbang lah. Minimal kalau enggak ada panitia, malu kecil, ada keropak-keropak tuh masukin. Ya. Ini para jamaah sekalian. Jangan sampai kita bakhil, ya. Bakhil, pelit, loke, apalagi tuh buntut gasir, itu bagian tanda-tanda, ya, orang-orang yang dimasuki oleh setan, ya. Orang-orang yang kerasukan, dan tanda petik kerasukan, ya, karena dia hitungan luar biasa terkait hartanya. Ini para jamaah sekalian. Berikutnya at-ta'assubu lil madzahib wal ahwa, ya. Ta'assub, fanatisme terhadap mazhab, terhadap partai politik. Nah, hati-hati. Hati-hati, ya. Boleh pilih 1, 2, 3 boleh. Tapi proporsional aja, ya. Gara-gara partai politiknya berbeda, di keluarga besar, di grup keluarga, akhirnya cekcok adik kakak, ponakan, sepupu. Musibah ini, ya. Cekcok antara RT RW, ya. Jangan jamaah, ya. Lembut saja, ya. Kalau kita afiliasinya ke partai tertentu, ya sudah kita pilih. Ingatkan, ajak saudara kita, diskusi ringan. Kalau nggak dengar, jangan dipaksa. Udah biarkan. Amal kita, amal mereka. Ya, ini para jamaah sekalian. Walaupun nanti partai politik atau afiliasi itu menentukan di mana kita kecondongannya. Nah, ini ya. Tapi ya bukan berarti kita ta'assub berlebihan. Ya, nomor 1 itu surga, nomor 2 neraka, ya, enggak begitu. Ya. Itu para jemaah sekalian jazakumullah. Jangan sampai begitu, ya. Jadi proporsional saja, ya. Kita dengan jamaah yang berbeda pilihannya, bahkan madhabnya. Ya, kalau di kita sih bab madhab udah selesai, dalam artian madhab itu, ya. Kita yang lagi ngeri ini
perbedaan sudut pandang tentang politik ya. Sekarang nih ya, kita pilih yang mana ini yang menjadi itu. Dan kita hati-hati, ada pintu-pintu setan masuk, aib-aib orang yang banyak kita bongkar. Kadang-kadang itu hoax ya, kadang-kadang fitnah. Itu kadang-kadang kita terjebak dalam lingkaran seperti itu ya. Ini hati-hati ya, waspada saja. Amannya gimana, Sad? Ya, amannya ikut ulama aja lah ya. Ulama pilih mana? Ulama yang benar, sahih, salimul akidahnya bagus, jelas perjuangannya selama ini pada umat, dan kita ikut itu aja ya. Ini jamaah sekalian azakumullah, sudah jelas yang hak mana, yang batil mana, udah kita ikut para ulama. Tapi jangan sampai ta'assub berlebihan ya, kita mencela yang lain, kita mencela, mencibir, mencaci maki yang lain, dan kita merasa paling ahlul jannah. Itu jangan sampai demikian ya. Proporsional saja, diskusi, dialog dengan sehat saja. Ini para jamaah sekalian azakumullah ya. Yang berikutnya al-ghadabu wasyahwat ya. Pintu setan adalah marah dan syahwat. Bahkan kalau marah itu bisa jadi ciri bapak-bapak atau ibu atau jamaah masih ada khodam di dirinya. Tahu khodam, Pak? Bu? Tahu khodam? Apa khodam itu? Pelayan. Jin yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ada tuh bapak-bapak kalau marah ke anak nempeleng, teriak, ya, ngejewer, nggak kekontrol. Dan memang kalau dia ada khodamnya, biasanya kalau ngaji gini nggak kuat, Pak. Dia kalau ngaji gini nih nggak akan kuat. Apalagi depan-depan gini nggak akan kuat. Dia pasti ngantuk. Atau kalaupun ngaji pengennya pipis pup gitu. Itu khodamnya berarti masih ada tuh. Ini kalau masih antang-antang nih kelihatannya sih masih aman lah ya. Apalagi yang depan-depan gini ya. Ini insya Allah masih aman lah ya. Tapi nggak tahu kalau yang di pojok-pojok sana nggak tahu ya. Yang belakang-belakang nggak tahu ya. Tuh ya paling ya. Ini al-ghadab, Pak ya. Marah itu kadang di keluarga, rumah tangga tuh sering tuh ya. Bukan hanya ras atau sukunya itu ya. Ini kadang-kadang ada faktor-faktor itu. Ghadab ini pintu setan. Teriak-teriak sampai mukul anak, ini dampak. Dan dampak buruknya jamaah terhadap emosi jiwa anak ini bermasalah. Hati-hati ya. Makanya saya sarankan ketika jamaah pernah berbuat salah kepada anak, minta maaf ya, termasuk kepada istri. Saya ada meruqyah beberapa klien umur 90 tahun, umur 100 tahun, itu anak-anaknya tidak mendampingi sama sekali, padahal anaknya banyak. Ternyata dulu orang tuanya itu begitu kasar kepada anak-anaknya kalau marah ya. Tapi ada juga ini di BCC ya, itu beliau sudah wafat ya. Jadi sebelum wafatnya kita dampingi, kita ruqyah. Itu saat ngeruqyah tuh anak-anaknya hadir semuanya, menantunya hadir semuanya. Itu sampai kita, ini siapa Pak? Ini anak-anak, ini anak tirinya, ini anak kandungnya, ini menantunya, ini kumpul menyaksikan orang tuanya di ruqyah waktu itu. Saking kelihatan anak-anak peduli dan sayang kepada orang tuanya. Ini indah banget jemaah gitu. Anaknya di Bandung, di Cirebon ya, di Kalimantan waktu itu pada terbang ke sini buat janji khusus ya. Kemudian kita ruqyah ya. Karena bapaknya agak aneh ya, 100 tahun umurnya belum wafat. Bapaknya atau ibunya waktu itu ya. Ini para jemaah sekalian. Jadi ada anak-anaknya peduli ketika bapaknya sedang ditangani. Tapi ada ini yang bapak-bapak ketika ditangani anaknya sama sekali nggak hadir. Kenapa? Karena al-ghadabu ya, sering marah. Ya, ini hati-hati ya. Sering marah berlebihan pada anak sampai kasar. Dan syahwat ya. Syahwat ini nafsu yang tidak terkontrol tuh, hati-hati ya. Tadi ya, sampai berzina. Dan syahwat bukan hanya ke perempuan, bisa juga ke harta syahwat itu, bisa juga kedudukan ya. Udah pensiun bagaimana biar jabatannya tetap bertahan. Oh, ini juga bagian daripada syahwat ya. Naudzubillah min dzalik ya. Di rumah ya, perumahan lahannya cuma 300 meter, tiba-tiba pas jadi sertifikat jadi 500 meter ya. Tanah siapa itu diambil? Atau 320 meter ya, 20 meternya tanah siapa itu? Ini hati-hati ya. Ini karena syahwat yang kadang-kadang ya hak-hak orang lain kita ambil. Ini bagian-bagian daripada syahwat ini mina syaitan ya. Wallahu alam para jemaah sekalian, cukup 3 bab ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan memperbaiki karakter-karakter kita yang rasa kurang baik ya,
dan juga menambah ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam biswab. Mangga dipersilakan kalau ada pertanyaan. Yang kanan, kiri, depan, silakan. Mendoakan anak seberapa sering, Pak ya? Pasti jawabannya adalah sesering mungkin semakin baik ya. Sesering mungkin semakin baik. Hanya redaksinya anak kita pun harus tahu artinya dulu. Anak kita tahu arti, kita tahu arti, sehingga menjiwai di jiwa mereka. Kalau saya membiasakan setiap anak mau berangkat sekolah ya, atau ketika anak sedang tidur. Anak tidur, istirahat, doakan. Atau mau jelang tidur ya. Sehingga sekarang ada tradisi di keluarga kami itu, kalau dia mau berangkat, ya kayak barusan saya lagi di Semarang, Mi salim, biasa kan saya yang doakan ya. Terus dia bagian anak tuh yang ada 3 orang, Mi doakan kayak Abi doakan. Istri bingung ya tuh. Akhirnya saya doakan pakai ini online itu, doakan gitu ya. Jadi saking seringnya begitu ya. Jadi mau berangkat sekolah aja Pak ya, berangkat sekolah. Atau pas di rumah sedang mungkin mau tidur ya, istirahat. Selain doa-doa di luar itu ya, luar itu. Tapi kita ada doa-doa langsung sebagaimana doa yang Rasul juga pernah contohkan kepada Anas bin Malik yang Allahumma faqih Ibnu Abbas juga ada ya. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma aktsir malahu dan seterusnya ya. Nanti doanya saya share di grup masjid ya, doa-doanya. Tapi ganti aja nanti. Redaksinya Allahumma aktsir malahu, kalau perempuan malaha gitu. Wa waladaha wa barik la fi ma ataitah, itu yang panjang. Kalau yang tadi sedikit saja, u'idzuki bi kalimatillahi ta'ala min kulli syaitanin wa hama wa min kulli lam. Itu Pak ya. Jadi sesering mungkin semakin baik. Ya. Istri kita dan istri juga boleh doain Pak. Istri. Ya. Terus Bapak juga, kita kalau ada ibu di situ mungkin suami juga Bro. Apalagi suami yang rada ganjen ya. Suami ganjen ya, suami ganjen. Ya. Ada suami ganjen ya. Jadi sering didoain supaya ya tidak kecantol pelakor kayak gitu ya. Boleh doain ya. Karena sekarang beberapa wanita yang ini lebih ganas ya. Kita di rumah ta'aruf tuh ada yang minta cariin jodoh kemarin ya, teman-teman tuh. Minta cariin jodohnya bukan sama bujangan, dikasih duda dia janda ya, enggak mau. Mintanya sama suami orang ya. Jadi kenapa? Karena yang sudah bersuami itu pasti lebih pengalaman dan lebih kelihatan gitu ya. Makanya hati-hati nih yang udah pada nikah ya. Kasihan bujangan tapi ya. Jadi kalau bapak nih sekarang berhasil rumah tangga ini, perempuan tuh tertarik. Kok bapak itu rumah tangganya baik-baik saja ya. Nah itu udah mulai, hati-hati ya. Wallahu alam. Udah Pak ya? Jawab ya. Ya yang lain para jemaah sekalian, silakan, ada lagi? Ibu atau bapak? Ada? Iya, mangga. Mantra-mantra. Oh iya, menghilangkan mantra-mantra di luar Al-Quran itu ya. Oke, baik. Jadi mantra-mantra yang pernah kita dapatkan dari guru-guru kita, bisa dibilang kalau udah Bukhari sih jangan jauhkan ya Pak ya. Jangan jauhkan namanya ya. Atau mantra-mantra begitu ya. Kalau kita dapat dari guru kita, itu akan menyatu dengan diri kita menjadi khodam namanya, khodam. Nah khodam itu kalau belum dikeluarkan, tadi ini beliau pertanyaan dikeluarkan, kalau belum dikeluarkan itu akan nitis menjadi jin nasab ke anak cucu ya, itu jadi khodam jadi jin nasab. Nah di mana kalau kita pernah ya ada mantra-mantra ya, pelet-pelet ya, ajian-ajian, kanuragan, tenaga dalam diisi pernah oleh guru kita. Gimana cara mengeluarkannya? Pertama Pak, dengan ruqyah mandiri ya, ruqyah mandiri. Gimana ruqyah mandiri? Baca saja ayat-ayat yang ma'thur terkait Al-Baqarah yang banyak. Itu ya, ruqyah mandiri. Terus yang kedua, ruqyah enggak sanggup nih Ustaz, saking kuat jinnya ya, maka diruqyah. Diruqyah ya. Terus yang ketiga, apa Ustaz? Ya, sebelum kita bicara tadi ruqyah mandiri, diruqyah, maka harus
dibersihkan dulu kalau mungkin ada di dompet, di rumah, pisau kujangnya, kerisnya. Ini bukan kezat bendanya jamaah ya. Kalau jamaah punya kujang keris tidak ada isimnya, tidak ada isinya, dalam artian tidak ada jinnya, nggak masalah ya. Ini yang ada khodam atau jinnya, maka itu dulu dimusnahkan Pak ya. Seperti misalnya jamaah kita, anak cucunya tuh setiap sekolah ngelihat ada orang nggak ada kepalanya, ada ular, ada kepalanya kera, monyet itu kan begitu. Nah terus kita tangani dengan cara apa? Bendanya kita kubur, kita ruqyah, kita kubur, baru keturunannya terbebas dari itu. Jadi kalau seandainya kita ruqyah mandiri, terus kita nggak bisa ruqyah mandiri, kita nggak paham, diruqyah sama ustadz tertentu gitu ya, terus bendanya belum dibuang ya sama aja ya. Bendanya itu bisa isim-isim, bisa jimat-jimat, mantra-mantra ya, kayak Quran kecil tuh yang sangat kecil tuh yang segini tuh ya, kecil sekali seperti koin itu yang bisa dibaca juga. Terus pisau-pisau atau batu-batu akik ya, batu akik. Dan lagi-lagi tidak semua batu akik ya. Kalau batu akik yang aksesoris nggak apa-apa gitu. Itu semuanya dimusnahkan. Kalau batu akik direndam pakai bidara ruqyah Pak, pakai sidr. Itu maka insya Allah dengan 3 ini terbantu. Masih berat juga Ustaz, tambah lagi dengan konsumsi minum dan mandi bidara ruqyah. Minum dan mandi itu kita punya ya ramuannya. Kalau jamaah yang pernah gitu boleh nanti kita beli di kita ada ya, atau nanti coba juga ya minum dan mandi. Itu biasanya kalau ada reaksinya masih ada gangguan itu akan mual hebat, mual, muntah ya, dan itu nanti bersih Pak. Itu jadi pakai sidr ruqyah. Dibarengi juga dengan zikir yang habis subuh sama asar. Ya ini yang kelima nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali habis subuh sama 100 kali habis asar. 5 fadilahnya seperti memerdekakan 10 budak, menjadi orang yang utama, dapat 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, dan aman dari gangguan setan. Termasuk jamaah pengen naik pangkat ya, naik golongan gitu ya, kemudahan bisnis, usaha, rumah tangga yang belum kelar beres juga, masalah keturunan anak yang nggak beres, masalah ilmu masa lalu kanuragan ya, konsentrasi yang kurang baik, amalkan ini, Allah perbaiki urusannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat ya, tidak pakai yuhyi wa yumit. Nah di sini ya, la ilaha illallah. Coba sekali sama-sama kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jamaah kita di Bekasi sampai keluar jin lewat gigi gerahamnya ya, pada patah. Dia terindikasi jin nasab yang sudah turun temurun sangat kuat di keluarganya itu berperan ya. Itu kita ruqyah 3 kali ya, masih kelepak-kelepakan aja ya, karena jin nasab berada lama. Ya udah, baca ruqyah mandiri itu dia keluar sendiri ya, muntah apa udah sembuh sehat. Jadi istrinya marah-marah tuh sama suaminya ya, kalau marah ke anak tuh luar biasa ya, jahatnya gitu ya. Itu Pak ya, 5 ya insyaallah ya, pahami ya. Jadi mantra-mantra itu tadi dibersihkan ya. Cukup, ada lagi yang lain paham enggak? Iya. Ya. Barang siapa yang minta diruqyah, minta ruqyah, itu maka dia tidak akan masuk golongan orang-orang masuk surga tanpa hisab. Ya. Jadi gimana? Kalau misalnya jamaah, saya nggak mau diruqyah, saya ruqyah mandiri aja. Top. Tapi ada jamaah di kita banyak, udah nggak kuat dirinya. Gimana? Fatwa ulama Saudi, Lajnah Daimah sudah mengatakan banyak tuh, nanti bisa dicari fatwanya. Termasuk kalau yang kita Ustadz viral ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid itu membolehkan. Ya, kalau ada hajat. Boleh Pak, enggak apa-apa.
Dan itu bukan berarti menggugurkan dosa, menghapuskan amalan soleh, enggak. Cuman dihisab saja, gitu ya. Jadi ketika diminta pertanggungjawaban, kenapa minta ruqyah? Tinggal berhujah aja di hadapan Allah kan, seperti itu kalau bisa berhujah. Tapi kalau mandiri boleh. Karena ada jamaah kita saking takutnya dengan hadis itu, ngundang saya, Pak. Tolong saya banyak masalah, ini berat. Terus gimana, Pak? Tolong saya bimbing ruqyah mandiri. Maksud dia minta diruqyah sebetulnya, ya. Sampai saya bilang, Pak, kenapa enggak diruqyah aja? Nah ini Ustaz, saya tunggu kata-kata ini nih ya, supaya bukan saya yang minta diruqyah, tapi Ustaz yang nyuruh ruqyah gitu. Sampai ada begitu ya. Saya bilang, ya udah ada kebutuhan, Pak. Wah, bisnisnya, usahanya. Nah, akhirnya kita bimbing. Baik, kalau Bapak takut begitu kita bimbing. Caranya begini, Pak. Ya gini di rumahnya saya bimbing. Pak, baca ini wudu, salat 2 rakaat, hajat minta sama Allah, istighfar, dampingin. Baca, Pak, gini, perutnya yuk baca bismillah, wudu, muntah. Hebat. Tapi enggak saya ruqyah, Mang. Saya bimbing. Jadi saya dampingin gitu. Ustaz, aman kan dari hadis itu? Aman, Pak, aman. Dia takut betul, Pak, dengan hadis itu ya. Tapi kalau kita kaji lagi para ulama, bolehkan, Pak. Ya, dibolehkan. Ya, kalau ada keperluan. Yang enggak boleh tadi ya, istri kabur, minta ruqyah, kurang duit, minta ruqyah, kurang jalan-jalan, minta ruqyah. Ini ya. Orang pelit minta ruqyah, enggak ada hubungannya itu mah, ya. Jadi apa-apa ruqyah, jamaah juga banyak gitu. Anak saya gini, tolong ruqyah. Ditanya, observasi, ngobrol. Wah, ini mah enggak ada kaitan sama ruqyah, Pak. Anaknya sakit hati sama bapak ini mah. Bapaknya diperbaiki. Itu, Pak ya. Jadi jangan apa-apa ruqyah juga, ya. Jadi apa ruqyah, setan, jurik. Jangan-jangan juriknya bapak ibu nih, ya. Hati-hati. Itu, Pak ya. Kalau ada hajat boleh. Tapi jangan mudah minta diruqyah. Kok mandiri juga bisa. Atau kita bimbing ruqyah mandiri juga di YouTube saya banyak. Itu, Pak ya. Jadi tawakalnya, serahkannya, kembalinya, tawajuhnya pada Allah saja gitu ya. Dengan zikir-zikir juga bisa kok. Tapi kalau kena sihir tuh, Pak, yang parah banget ya kita bantu ruqyah, nggak apa-apa. Itu ya. Jadi dari pasien saya kalau ngundang itu rata-rata kan ruqyah itu rata-rata bukan ruqyah, Pak, bukan gangguan setan. Itu kebanyakan masalah problem konflik keluarga yang tidak bisa memanage keluarga dengan baik, dendam masa lalu dan lain-lain. Itu ya. Termasuk goflah, banyaknya goflah, lalai pada keluarga. Atau anak sering dicaci, ya itu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ada lagi? Alhamdulillah, berarti aman semua? Aman ya. Kalau ada perlu, tinggal hubungi nomor di bawah ini ya. Biasa jamaah begitu ya. Baik ya, demikian. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang Engkau berkahi, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pasangan-pasangan hidup kami menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata hati kami, anak-anak yang menurut dan patuh, anak-anak yang saleh salehah. Bagi kami, istri kami atau suami kami menjadi suami yang qurrata a'yun, menyejukkan hati kami ya Allah. Dan jadikan pemimpin ya Allah, dan jadikan anak-anak kami, keturunan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ij'al auladan salihin hafizina lil Qur'ani was sunnah fuqaha fid dini mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Jadikan dari keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, zuriyah-zuriyah kami ya Allah, anak-anak yang hafal Al-Qur'an dan sunnah ya Allah, yang faqih dalam agamamu. Jadikan alim ulama dari keturunan-keturunan kami, dan kehidupan yang Engkau berkahi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Kami semua berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kenikmatan yang Engkau telah berikan, dari kesehatan yang telah Kau anugerahkan kemudian menjadi hilang. Kami berlindung dari hal tersebut, dan kami berlindung dari azab dan kemurkaan-Mu yang datang secara tiba-tiba. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.